Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi ternyata ketenanganmu, kerja kerasmu, dan caramu menjaga nilai dirimu sendiri perlahan-lahan membuat seseorang yang tadinya tinggi hati mulai merasa kalah. Dulu dia merasa punya kuasa dan kendali, tapi sekarang gengsinya perlahan runtuh hanya karena melihat betapa kamu kini semakin bersinar dan diperhatikan banyak orang. Dan itu mengusik hatinya lebih dari yang bisa dia akui. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Gengsi Setinggi Langit. Namun pada akhirnya roboh juga karena melihat kamu banyak dilirik lawan jenis. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika energi dari kartu Queen of Pentacles muncul sebagai fondasi utama dari bacaan ini, seolah-olah semesta sedang secara perlahan dan penuh perhatian mengarahkan fokus dan perhatian kepada bagian terdalam dari dirimu yang selama ini mungkin tidak banyak orang pahami secara penuh dan mendalam. Namun justru bagian itulah yang menjadi sumber kekuatanmu yang sesungguhnya dan tak tergantikan. Karena kita tidak sedang berbicara hanya tentang pencapaian luar dan keberhasilan duniawi yang bisa dilihat oleh mata biasa dan dihargai secara kasat mata, melainkan tentang kualitas batinmu yang memancarkan aura ketenangan yang dalam, keanggunan yang tidak dibuat-buat, dan kestabilan yang tidak mudah digoyahkan oleh perubahan dunia luar yang serba dinamis dan tak menentu, karena kamu adalah sosok yang memelihara keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan, antara memberi dan menjaga batas, antara menyayangi dan tetap berdiri teguh dalam prinsip hidupmu yang kokoh dan tidak goyah, sehingga kamu tahu bagaimana menciptakan ruang aman bagi orang-orang yang kamu cintai dan sayangi. Namun juga tidak kehilangan ruang untuk dirimu sendiri agar tetap utuh, dan tidak kehilangan jati diri di tengah segala tekanan dan godaan dari luar. Dan kamu bukan tipe yang sibuk menarik perhatian atau bergantung pada validasi dari luar, melainkan karena sikapmu yang natural, dewasa, dan penuh penerimaan terhadap dirimu sendiri inilah, kamu menjadi pusat perhatian dalam diam. Karena banyak yang tertarik padamu, bukan karena kamu berusaha keras, tetapi karena kamu sudah menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, dan tanpa paksaan. Sehingga keberadaanmu menciptakan ketenangan seperti mata air yang jernih dan tidak tergesa-gesa mengalir, menghadapi hidup dengan kedewasaan dan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman panjang, dari luka-luka yang telah kamu rawat dengan sabar, dari cinta yang tidak selalu dibalas, namun tetap kamu berikan dengan tulus dan penuh keikhlasan, dan di balik semua itu kamu membangun kekuatan dalam senyap. Kamu tidak berisik, tapi selalu hadir. Kamu tidak banyak bicara, tetapi energimu terasa dan menyentuh hati orang lain tanpa harus banyak kata. Dan justru karena itu, kamu menjadi magnet alami bagi banyak orang, termasuk seseorang dari masa lalu yang kini muncul kembali dalam energi bacaan ini sebagai suatu bayangan yang perlahan. Mulai menyentak kesadaran orang lain yang pernah dekat dan menyimpan rasa tertentu terhadapmu. Dan kehadiran bayangan ini seolah-olah menegaskan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam hati dan pikiran mereka. Sesuatu yang membuat mereka merasa bahwa hubungan yang dulu pernah kalian bangun dan ciptakan bersama masih menyimpan potensi dan harapan yang belum sepenuhnya pudar. Bahkan meskipun waktu berlalu dan keadaan berubah, tetap ada rasa yang tersisa dan energi yang belum sepenuhnya padam. Sehingga muncul pertanyaan di benak mereka sendiri, apakah masih ada peluang bagi mereka untuk kembali? Apakah masih ada jalan untuk memperbaiki semua yang pernah rusak dan menyembuhkan luka-luka yang pernah tergores di hati? Dan apakah akhirnya mereka masih bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Karena mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki di masa lalu, seperti kehangatan, perhatian, dan cinta yang tulus, adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak mudah ditemukan kembali di tempat lain. Dan mereka pun merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih nyata dan lebih berani,
agar mereka bisa mendapatkan kembali keberanian dan kepercayaan diri untuk mendekat dan memperjuangkan apa yang mereka anggap sangat penting dan berarti. Ketika kartu Four of Swords muncul, kita melihat gambaran dari seseorang yang dulu, mungkin secara sengaja atau karena kebiasaan egonya yang terlalu tinggi dan merasa paling benar, memilih untuk mengambil jarak, menjauh dan masuk ke dalam keheningan yang diciptakannya sendiri. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka merasa bahwa terlalu banyak yang ingin mereka pikirkan dan urus, dan mereka adalah sosok yang sangat mementingkan harga diri, seseorang yang merasa bahwa untuk mendekat dan membuka hati, mereka harus merasa lebih tinggi atau lebih berharga dibanding orang yang mereka tuju. Dan karena mereka tidak ingin merasa rentan dan terekspos, mereka memilih untuk diam dan menyembunyikan perasaannya. Bahkan menutup diri dari dunia luar dan dari orang-orang yang ingin mereka dekati. Sehingga mereka merasa bahwa keheningan itu adalah ruang aman yang mampu melindungi mereka dari rasa takut dan kerentanan. Tetapi ternyata keheningan itu bukanlah ruang aman yang menyelamatkan mereka dari perasaan dan kenyataan yang sebenarnya. Justru sebaliknya, keheningan itu menjadi cermin yang membuat mereka berhadapan langsung dan jujur dengan bayangannya sendiri. Dan dalam diam tersebut, mereka mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Bahwa saat mereka memilih menjauh dan menutup diri, justru kamu dengan ketenangan dan kekuatanmu semakin bersinar dan tumbuh, karena kamu tidak tenggelam dalam kehilangan atau menunggu, tidak pula mengejar atau mempertanyakan, tetapi kamu berjalan dengan tenang dan percaya diri. Dan karena itu, dari kejauhan, mereka menyadari bahwa diam-diam kamu mulai menarik perhatian banyak orang lainnya, yang tertarik dan terpikat oleh ketenangan dan kekuatan dari dirimu, yang justru membuat mereka merasa semakin tertekan dan semakin merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk bisa kembali dan memperbaiki semuanya. Energi Knight of Swords muncul sebagai getaran yang mulai menyentak dan mengingatkan bahwa ada dorongan impulsif yang mulai merambat dari dalam dirinya. Dari perasaan panik yang tak mampu dia jelaskan, bahwa dia melihat kamu semakin hari semakin percaya diri, semakin kuat, dikelilingi oleh banyak cinta, perhatian, dan penghargaan dari orang-orang yang baru datang dan hadir dalam hidupmu. Dan meskipun dia berusaha bersikap tenang, menyembunyikan semua perasaan itu di balik sikap dinginnya, sebenarnya dalam dirinya sedang terjadi badai yang dahsyat dan tak terlihat, rasa takut tertinggal dan rasa iri yang membuncah, serta rasa kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu dia anggap akan tetap ada dan takkan pergi. Dan mungkin dalam pikirannya dulu, kamu tidak akan pergi jauh dan tidak akan melakukan sesuatu yang drastis. Karena dia merasa bahwa hubungan ini akan tetap bertahan, dan kamu akan menunggu dan menantinya. Namun kenyataannya berbeda, karena kamu telah berubah dan berkembang jauh dari apa yang dia bayangkan dan harapkan. Kamu tumbuh dan melangkah ke arah yang lebih baik. Sementara dia tetap di tempat yang sama, terjebak dalam ketakutan dan keangkuhan yang sulit diatasi. Sehingga dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar diam dan menunggu. Harus menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli dan ingin memperbaiki semuanya. Tetapi rasa takut dan keraguannya seringkali mengalahkan keinginannya untuk bertindak nyata dan tegas. Sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Dia semakin terperangkap dalam kebimbangan dan ketidakpastian tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sementara waktu terus berjalan dan peluang semakin menipis. Kartu Ten of Swords membongkar luka terdalam yang selama ini dia coba tutupi dan sembunyikan. Ini bukan sekadar tentang patah hati atau kehilangan cinta semata, melainkan tentang keruntuhan sebuah ego yang selama ini berdiri sebagai perisai dan pelindung dirinya dari kenyataan pahit dan luka batin yang selama ini dia hindari. Kini, perisai itu tidak lagi mampu melindungi dan menyembunyikan kenyataan bahwa dia merasa terpuruk dan hancur dari dalam. Dan melihat kamu bersinar tanpa kehadirannya membuatnya merasa tidak hanya kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya,
tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya sendiri, yang dulu merasa unggul, karena kamu ada di sisinya, dan menjadi pelengkapnya. Dan ini adalah kehancuran yang senyap dan perlahan, namun pasti menyakitinya dari dalam, karena kamu menjadi simbol dari semua hal yang dia inginkan dan cari. Tetapi tidak mampu dia raih dan dekati lagi, tanpa harus menelan kepahitan dan mengakui kekurangan serta kesalahan yang selama ini dia lakukan dan sembunyikan. Dan meskipun dalam dirinya mulai muncul keinginan untuk bergerak, memperbaiki dan memperjuangkan hubungan ini, kartu Eight of Swords menunjukkan bahwa dia terjebak dan dikurung oleh belenggu yang dia ciptakan sendiri, berupa rasa malu, gengsi, dan ketakutan akan penolakan dan kegagalan. Sehingga setiap kali dia mencoba untuk melangkah dan mengungkapkan perasaannya, pikirannya sendiri menariknya kembali dan membuatnya merasa tidak layak dan terlalu terlambat, merasa bahwa kamu sudah terlalu jauh di depan, dan dia tertinggal karena kelemahan dan ketidakberanian yang selama ini dia pelihara, dan biarkan menguasai dirinya. Dan di saat seperti ini, semesta tidak sepenuhnya menutup jalan dan peluang, karena kartu Ace of Pentacles muncul sebagai sinyal bahwa selalu ada kesempatan baru dan pintu baru yang terbuka bagi mereka yang berani dan tulus. Karena bagi dia, kamu tetap dan selalu menjadi seseorang yang bisa membawanya kembali kepada kedamaian dan kebahagiaan sejati yang selama ini dia cari dan rindukan. Dan kamu adalah awal yang stabil, peluang yang berharga di tengah kekacauan dan ketidakpastian ini. Tetapi semua itu akan menjadi sia-sia jika dia tidak segera melangkah dan berani bertindak nyata. Karena di saat yang sama, kartu Knight of Pentacles reversed memperlihatkan bahwa dia masih terlalu lamban dan ragu, terlalu banyak pertimbangan dan ketakutan akan risiko dan konsekuensi, serta terlalu berharap bahwa kamu akan tetap berada di tempatmu yang dulu, menunggu dan mengharapkan dia untuk menyusul dan memperbaiki semuanya. Padahal waktu tak menunggu siapapun, dan jika dia tidak segera bergerak dan mengambil peluang, jarak dan waktu akan semakin memisahkan kalian secara permanen. Dan kamu pun akan semakin jauh melangkah ke depan tanpa dia, meninggalkan segala harapan dan peluang yang dulu pernah ada. Kartu Eight of Pentacles reversed menjadi penutup yang menyampaikan bahwa dia belum siap dan belum mau bekerja keras untuk membangun kembali hubungan ini, karena dia masih terjebak dalam zona nyaman, yang sebenarnya bukan kenyamanan, tetapi ketakutan dan keraguan yang disamarkan sebagai keengganan dan ketidakberanian untuk mengorbankan ego dan rasa takut kehilangan. Sehingga dia belum mampu menunjukkan dengan tegas dan nyata bahwa kamu layak diperjuangkan, bahwa cintanya tetap ada, dan dia ingin memperjuangkannya, meskipun di dalam hatinya dia tahu bahwa kamu pantas dan layak mendapatkan yang terbaik dan tidak pantas diperlakukan sembarangan. Dan akhirnya, kisah ini adalah tentang seseorang yang terlalu lama membiarkan egonya berdiri sebagai penguasa hati dan pikirannya, yang mengira bahwa waktu akan selalu berpihak padanya, bahwa kamu akan tetap menunggunya, dan membiarkan dia kembali kapan saja dia mau, tanpa harus berjuang dan berusaha keras. Karena dia merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa keberuntungan akan selalu menyertai dan menguntungkan setiap langkahnya. Tetapi kenyataannya berbeda. Karena ketika kamu mulai melangkah jauh dan membuka lembaran baru dalam hidupmu, ketika kamu mulai bersinar dan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya tanpa rasa takut dan keraguan, dan ketika kamu mulai menunjukkan bahwa kamu tidak lagi menunggu dan bergantung pada orang lain, dia hanya bisa berdiri di tempat, memandangi jejak-jejak kehidupan yang kamu tinggalkan di belakang, dan menyadari bahwa kamulah satu-satunya yang selama ini dia cari dan rindukan. Meskipun mungkin waktu tidak lagi memberinya kesempatan kedua yang layak dan sejati. Karena segala sesuatu yang berharga tidak akan pernah datang kembali jika tidak diusahakan dan diperjuangkan dengan keberanian dan ketulusan yang sesungguhnya. Dan semua ini menunjukkan bahwa perjalanan cinta dan hubungan yang penuh liku dan tantangan ini adalah tentang keberanian untuk memperbaiki, tentang ketulusan dalam memperjuangkan,
dan tentang kepercayaan bahwa apa yang benar-benar penting dan berharga akan selalu menemukan jalan dan peluangnya jika kita berani dan tulus untuk memulai kembali dan memperbaiki segala kekurangan yang pernah ada. Kenyataan bahwa kamu makin bersinar dan semakin menunjukkan kekuatan, keindahan, serta pesona dari dalam dirimu sendiri yang selama ini tersembunyi dan terpendam bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Karena kehadiranmu yang semakin bersinar ini tidak hanya sekadar menarik perhatian orang-orang di sekitarmu, tetapi juga secara perlahan mulai membuatnya merasa tertinggal dari kamu, merasa bahwa dirinya semakin jauh dari jarak yang dulu tampak begitu dekat dan mudah dijangkau. Dan hal ini seolah-olah menjadi sebuah kenyataan yang tak bisa dia hindari lagi, yang mulai mengusik batinnya dan membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dan tak bisa dia raih kembali, sesuatu yang dulu pernah dia miliki, tetapi kini perlahan-lahan menghilang dari genggamannya. Dan kartu Six of Wands muncul sebagai simbol dari pencapaian dan pengakuan yang kini kamu terima, yang menunjukkan bahwa kamu tidak hanya berhasil menarik perhatian lawan jenis, tetapi juga mulai mendapatkan validasi dari orang-orang di sekelilingmu, baik dalam bentuk kekaguman, dukungan, bahkan mungkin pujian secara terbuka dan jujur, yang semuanya menjadi bukti nyata bahwa kamu telah menjalani proses dan perjuangan yang panjang dan penuh liku untuk mencapai titik ini. Dan saat kamu melangkah penuh percaya diri di tengah sorotan tersebut, dia hanya bisa berdiri dari jauh, menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang kini begitu sulit untuk digapai, yang sulit sekali dihadirkan kembali ke dalam kehidupannya. Dan kenyataan ini seolah menegaskan bahwa keberadaanmu saat ini telah melampaui batas-batas yang dulu dia bayangkan dan harapkan, sehingga dia merasa semakin tersisih dan merasa bahwa jarak di antara kalian semakin melebar tanpa ada jalan untuk kembali ke masa lalu yang dulu pernah kalian bagikan bersama. Dan dia pun menyadari bahwa segala usaha yang dulu dia lakukan untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari kamu, kini tampaknya tidak lagi cukup, bahkan seakan-akan sia-sia, karena kamu sudah melangkah jauh ke depan, menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik, bahwa kamu pantas untuk dihormati dan dihargai, dan bahwa keberanianmu untuk tetap berjalan dan memperjuangkan kebahagiaan sendiri adalah sebuah bukti bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan dirimu terjebak dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan ketidakpastian itu sendiri, melainkan kamu memilih untuk membangun hidupmu dengan penuh semangat, keberanian, dan kepercayaan diri yang kokoh. Namun, seiring dengan kenyataan yang tak bisa dia hindari, dan yang perlahan semakin menyakitinya, kartu Three of Swords muncul sebagai simbol dari luka yang sangat dalam dan menyakitkan, yang terasa seperti ditusuk oleh perasaan yang sangat campur aduk, penyesalan yang dalam, kehilangan yang menyakitkan, dan rasa sakit karena terlalu lama memendam sesuatu yang seharusnya dia ungkapkan sejak dulu, tetapi tidak pernah dia lakukan. Dan luka ini bukan hanya sekadar tentang kehilangan cintamu. Lebih dari itu, ini adalah luka ego yang retak dan patah. Karena dia menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan peluang dan waktu yang berharga, bahwa dia telah membiarkan perasaan dan perbuatannya tertinggal jauh di belakang, dan melihatmu mampu bahagia, bahkan tanpa kehadirannya, membuatnya merasa seperti bagian dari dirinya sendiri, yang dulu merasa unggul dan penting telah remuk dan hancur berkeping-keping. Karena dia menyadari bahwa selama ini, dia telah kehilangan kesempatan untuk menunjukkan perasaan yang sebenarnya, bahwa dia terlalu takut dan ragu untuk jujur dan terbuka. Dan kini, semua rasa sesak dan penyesalan ini semakin diperkuat oleh Nine of Swords, yang menunjukkan malam-malam panjang penuh kekhawatiran, ketakutan, dan penyesalan yang terus menggerogoti batinnya, di mana dia sering terbangun dengan perasaan gelisah, di mana pikirannya terus berputar dan mengulangi satu kalimat, "Kenapa aku tidak jujur lebih awal?" Dan di saat dia berusaha mencari tahu tentang kabarmu, yang didapat hanyalah informasi dari kejauhan,
yang ternyata semakin memperkeruh perasaannya. Seperti yang digambarkan oleh Page of Swords Reversed, yang menunjukkan bahwa dia hanya bisa memata-matai melalui media sosial, cerita orang lain, atau sekadar mengamati diam-diam dari kejauhan. Dan semua informasi yang dia kumpulkan justru semakin membuatnya salah paham, dan merasa seolah-olah kamu sudah benar-benar melupakan dia, padahal kenyataannya yang sebenarnya terjadi, kamu hanya berusaha menjaga dirimu sendiri, menghindari luka, dan menjaga jarak dari orang yang pernah dekat. Karena kamu tahu bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik, dan tidak ingin terus-menerus berada dalam situasi yang melelahkan secara emosional dan mental. Sehingga kamu mulai menyadari bahwa mempertahankan perasaan dan harapan yang tidak nyata hanya akan memperpanjang penderitaan dan membuatmu semakin jauh dari kedamaian batin yang sebenarnya. Dan kamu pun mulai menyadari bahwa kamu harus melindungi dirimu sendiri dan menjaga jarak dari orang yang tidak mampu menghargai dan menghormati keberadaanmu, serta tidak mampu menunjukkan ketulusan dan kejujuran yang kamu butuhkan, agar hubungan ini bisa berjalan dengan sehat dan penuh kepercayaan. Kehadiran Queen of Swords Reversed memperlihatkan bahwa saat ini pikiran dan perasaanmu dipenuhi dengan asumsi-asumsi negatif dan luka lama yang belum benar-benar disembuhkan, yang membuatmu merasa bahwa kamu sudah tidak lagi bisa percaya dan membuka hati sepenuhnya. Karena mungkin kamu merasa bahwa dia sudah terlalu jauh dan terlalu tajam dalam bersikap, sehingga sikapmu yang seperti itu terbentuk dari kecewa yang terlalu lama dipendam, dan dari luka yang belum sembuh, dan dia merasa tersingkir, merasa bahwa semua usaha dan perasaan yang pernah ada tidak dihargai dan diakui, tetapi dia tidak menyadari bahwa semua itu adalah konsekuensi dari keengganannya. Menunjukkan ketulusan sejak awal, yang akhirnya membuatmu merasa bahwa kamu harus melindungi dirimu sendiri, dan menjaga jarak agar tidak terluka lagi. Karena kamu tahu bahwa jika kamu terus memaksakan diri dan terus berharap padanya, maka kamu hanya akan semakin kecewa dan terluka, dan kamu pun mulai menyadari bahwa kamu harus mengutamakan dan mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Karena kamu tahu bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi memilih untuk mencintai diri sendiri dan menjaga batas agar tetap sehat secara emosional dan mental. Dan kamu mulai belajar bahwa melepaskan keterikatan yang dulu membuatmu menunggu dalam diam, penuh harap, dan penuh ketakutan, bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah bentuk cinta dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Karena kamu sadar bahwa kamu tidak harus terus-menerus berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan ketegangan yang tidak pernah berujung, melainkan kamu memilih untuk membuka hati dan pikiranmu kepada sesuatu yang lebih jujur, lebih nyata, dan lebih menghargai keberadaanmu, sehingga kamu bisa hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kamu pun mulai menyadari bahwa menyembuhkan luka dan memperbaiki diri adalah sebuah proses panjang yang tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus melalui perjalanan yang penuh kesabaran, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu menuju kedewasaan dan kebahagiaan sejati. Dan ketika semua itu terjadi, Five of Cups Reversed memberikan pesan yang sangat penting bahwa kamu mulai sembuh dan bangkit dari luka dan kekecewaan masa lalu, bahwa kamu mulai mampu melihat sisi positif dari kehilangan, dan bahwa kamu tidak lagi hanya fokus pada rasa kecewa dan luka yang dulu pernah menyakitimu, melainkan kamu mulai menatap ke depan dengan harapan baru dan semangat yang lebih besar, lebih terbuka terhadap cinta yang benar-benar hadir dan bukan sekadar diam dalam bayangan dan ketakutan yang selama ini membelenggu langkahmu. Dan pada akhirnya, dia mungkin baru menyadari segalanya ketika kamu sudah mulai menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam perjalananmu sendiri. Bahwa semua rasa sakit, rasa bersalah, dan keinginan yang terpendam kini hanya menjadi gema di masa lalu. Sementara kamu sendiri, dengan penuh keyakinan dan keberanian, melangkah maju, tidak lagi menunggu, tidak lagi bergantung pada orang lain, tetapi menjalani hidupmu dengan penuh semangat dan ketulusan. Dan dengan demikian,
Proses ini menunjukkan bahwa keberanian untuk memperbaiki dan memperjuangkan sesuatu yang berharga tidak pernah sia-sia. Karena akhirnya, segala usaha dan ketulusan akan membawamu kepada kedamaian dan kebahagiaan sejati yang selama ini kamu cari dan rindukan, asalkan kamu tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik dan bahwa cinta sejati selalu ada di balik ketakutan dan keraguan yang dulu membelenggu. Dan bahwa setiap luka dan kegagalan hanyalah bagian dari proses pembelajaran dan penguatan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana lagi ke depannya. Sehingga kamu akan mampu menerima dan menghargai setiap momen hidupmu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Karena semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2020 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.